Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Kemudian Pak Edi Alhamdulillah. juga baik. Ya, Baik, alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur pada hari ini kita masih bisa bertemu melaksanakan kegiatan diklat ya. Luar biasa perjalanan diklat kita yang sudah kita tempuh kurang lebih selama 5 hari ya. Kita masih ada 5 hari ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan diklat kali ini diberikan kesehatan dan tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Masih panjang. semangat. Baik, Bapak sekalian, sebelum saya akan membahas, kita diskusi target materi kali ini ada sedikit kuis yang ingin dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, tolong Bapak Ibu ikut semua berpartisipasi ya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Sudah nampak di layar Ya, Bapak semua? ya Pak. Nah, ayo kita tebak-tebakan nih. Nah, ini ada tebak-tebakan. Ayo tebak gambar apa nih? Segera tuliskan jawaban di chat atau langsung saja oleh Bapak semua nih. Ada gambar apa? Ada yang dicoret naknya, kemudian ada gambar me. Nah, tuh ini ada huruf apa nih? Nah, Oke, habis waktunya. dinosaurus. Oh, Ah, meja Pak. Hah? dinosaurus. Nanya hilang nih. Me-nya hilang, me-nya hilang. Nah, ini ada Meja. kombinasi dari tiga No, tiga objek ini nih. so, Ija. Apa? ja, Pak Supri? Ija. Bijak, bijak. dinaso, Oke. Pak Wali? dinaso. Apa tuh? Bija. Jadi Bijak. diso, Biso. Dinosaurus. disaurus. Oh, oke. Disaurus ya. Belum ada yang benar nih. Oke, Aduh. nih pengen tahu nih apa yang benar nih. Lihat Ya, nih ya, itu naknya hilang. Ini kan apa nih? Binatang apa nih? Nah, naga ini. Naknya hilang tuh. oh naga ya. Oh, naga Gajah. dinosaurus Jadi, ya. aduh. Naga, Ah, Gajah. betul Pak Supri. Ya, jawabannya gajah, adalah gajah. Gajah. Ya, aduh. Oke. Wih. Fokus ya. Iya. Oke. Tetap fokus ya, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan konsentrasi. Silakan jawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, sekarang ayo tebak gambar. Nah, di sini coba kira-kira nih ada sumur, kemudian ada U sama dengan E, R sama dengan T, terus ada cat merah. Ya, kira-kira Semer. Cat merah. oh, Apa ini? apa? Semet. Sumur, Serut. Ini gambar nih, tebak gambar. Kira-kira membentuk kata apa? Nih ada sumur, E-nya jadi E, R-nya jadi T, ada cat merah. Ya. Oke. Sayang sekali ya. Belum ada yang menjawab. Apa tuh jawabannya? Jawabannya adalah Semut. semut merah. Kan U-nya jadi E ya, sumur jadi semut gitu ya, R-nya diganti jadi T. Oke. Baik, itu mungkin ya sedikit ice breaking dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Bapak Ibu semua mengikuti diklat hari ini. Hari ini kita akan kita berdiskusi ya terkait dengan materi terkait tentang asesmen. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengerjakan ya soal-soal ataupun materi di sinkronus terkait dengan asesmen. Baik.
Baik, Bapak semua, kita akan diskusi ya terkait dengan apa yang kita pelajari ini terkait dengan asesmen, yaitu salah satu asesmen yang akan kita bahas tentang asesmen diagnostik. Nah, nampak di layar Bapak Ibu semua ya tentang asesmen ini? Kelihatan, Pak. Oke, ini sudah tentu sudah Bapak Ibu baca ya tentunya terkait dengan materi tersebut. Tinggal kita kaji lebih dalam apa yang dipahami dan dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Kita samakan persepsinya di kegiatan sinkronus hari ini. Baik, agenda sesi di hari ini yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari asesmen diagnostik, kemudian asesmen diagnostik non kognitif itu seperti apa, dan juga asesmen diagnostik kognitif. Baik, terkait dengan tujuan dari asesmen diagnostik, ada yang mungkin dari Bapak Ibu ingin menyampaikan kenapa sih perlu ada asesmen diagnostik? Untuk apa ini ya tujuan asesmen diagnostik ini sendiri? Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu pendapatnya tentang tujuan dari asesmen? Kalau menurut saya, tujuan dari asesmen diagnostik yang sudah sering dilakukan di unit saya, sekolah saya itu, untuk mengetahui kondisi awal siswa. Yang kami melakukan secara serempak di awal pembelajaran dan itu diorganisasikan oleh sekolah. Dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi peserta dan kita bisa mengidentifikasi karakter siswa masing-masing sehingga kita bisa melakukan suatu model pembelajaran ke depannya sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Itu mungkin sedikit pendapat dari saya. Baik, terima kasih ke Pak Toali pendapatnya kaitannya dengan tujuan asesmen diagnostik. Oke, silakan Pak Supri, mangga. Untuk apa sih tujuannya nih asesmen ini? Baik, jadi kalau menurut saya dari yang saya pahami bahwa asesmen diagnostik ini bertujuan karena kan kita akan merancang proses pembelajaran yang akan kita terapkan dalam rangka kita mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk dapat menetapkan, memilih, merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka kita butuh data-data yang berhubungan dengan siswa tersebut. Nah, maka disitulah peran dari asesmen diagnostik, karena dengan kita lakukan asesmen diagnostik ini, kita harapannya kita akan mengetahui potensi apa yang ada pada siswa kita, karakteristiknya seperti apa, kebutuhan pada tahap saat belajar siswa itu seperti apa, kemudian tahap pencapaian pembelajarannya seperti apa. Jadi dengan kita mengetahui semua karakteristik siswa itu, harapannya benar-benar proses pembelajaran yang akan kita rancang itu sesuai dengan kondisi siswa kita. Nah, itu saja Pak tambahan dari saya. Siap. Terima kasih Pak Supri dan Pak Toali tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan tujuan dari asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui kondisi awal ya, dan juga supaya kita bisa mengimplementasikan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri ya, sehingga tepat dalam memilih model ataupun metode pembelajaran yang diterapkan. Nah, segera diskusi saja, mungkin Bapak sekalian, sebetulnya asesmen diagnostik ini mungkin di sekolah masing-masing juga pernah melakukan atau memang sudah menjadi rutinitas dari sekolah Bapak sekalian. Kita mulai ada tes psikotes gitu ya untuk anak-anak gitu ya. Itu kan menjadi informasi juga ya awal bagi sekolah mengetahui modal awal dari siswa, dari minat bakat ya, kemudian juga karakternya dan lain sebagainya. Hanya saja kalau psikotes kadang itu hanya berlaku untuk data tersebut hanya ada di BK gitu atau di wali kelas. Sedangkan kalau guru mengajar di dalam kelas, sumber informasi awal itu kalau tidak melakukan asesmen, syukur-syukur di sekolah Bapak Ibu memang sudah
melaksanakan asesmen, ya paling memilih metode atau memilih model itu ya suka-suka saja gitu tanpa melihat potensi awal. Nah, di kurikulum yang kita pelajari hari ini tentang kurikulum merdeka ini, asesmen diagnostik ini menjadi satu hal yang wajib Bapak Ibu sekalian diterapkan di dalam pembelajaran, terutama kita sebagai seorang guru. Jadi guru itu yang namanya sumber atau informasi awal siswa itu tidak hanya milik BK, tidak hanya milik wali kelas, tetapi harus jadi milik individu guru masing-masing. Dan kalau sebelumnya kita hanya mengenal asesmen itu, mungkin tidak ada istilah perbedaan diferensiasi antara kognitif dan kognitif. Nah, ini mungkin ada hal yang baru di kurikulum kita. Ini didiferensiasikan ya, Bapak Ibu semua. Ada istilah non kognitif asesmennya itu, ada juga yang disebut dengan kognitif. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah tidak melakukan yang paling sering yang mana ya di sekolah masing-masing ketika tadi disampaikan di Pak Toali, sekolah kita suka melakukan nih. Kalau di Pak Supri juga ya gitu ya, tujuannya adalah untuk melihat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari dua hal ini mana sih yang paling familiar dilakukan di sekolah masing-masing? Yang asesmen non kognitif atau Ini Pak, kognitifnya? kalau yang sudah pernah saya lakukan itu yang kognitif ya Pak. Ya. Jadi itu mungkin sudah biasalah kita lakukan untuk mengetahui biasanya berhubungan dengan materi karena saya matematika, jadi saya pengen mengetahui pengetahuan dasar siswa saya untuk materi yang akan dipelajari. Nah, biasanya saya memberikan tes awal yang berisi pertanyaan-pertanyaan, soal-soal tentang konsep-konsep dasar matematika, terutama yang berhubungan dengan materi yang akan digunakan dalam materi yang akan dipelajari. Yeah. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, di situ kan ada tes non kognitif seperti kesejahteraan psikologi, sosial emosi siswa dan sebagainya lah. Nah itu bentuk tesnya seperti apa? Walaupun tadi Bapak sudah menyampaikan bisa dengan psikotes ya. Psikotes itu tidak semua sekolah seperti kami rasanya belum pernah melakukan psikotes atau psikologi tes gitu. Jadi mohon penjelasannya atau mungkin dari kelompok lain bisa memberikan penjelasan bentuk asesmen non kognitif yang bisa kita lakukan itu seperti apa? Baik, mungkin tadi ya suatu pernyataan dari Pak Supri yang sering dilakukan adalah kognitif, ditambah pertanyaan. Nah, di sekolah ya Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tahu tentang asesmen non kognitif itu seperti apa sih, instrumennya kayak gimana? Ada yang berbagi, silahkan Pak Toali atau kelompok lain, enggak? Baik, terima kasih. Ya memang pada umumnya yang kami lakukan memang asesmen kognitif ya. Biasanya kemampuan dasar menghitung, membilang, ya itu kognitif. Tapi kadang-kala kami juga memberikan soalnya itu bukan hanya pada kognitif saja, misalkan tentang kesiapan belajar, itu kami melakukannya seperti itu. Artinya secara secara seimbang lah. Makanya dalam soal asesmen diagnostik itu kami di sekolah itu ada istilah soal sosial dan ada istilahnya soal-soal non sosial ya seperti memilah, menghitung itu memang harus seimbang. Nah, gitu. Itu yang kami lakukan di sekolah kami. Jadi berupa karakteristik siswa lah yang kami munculkan, kesiapan belajar, misalkan jumlah orang tuanya kerja di mana, gitu kan, jarak dari rumah itu berapa meter, berapa kilo, gitu, terus dan lain-lain itu mengenai non kognitif. Tapi kalau kognitif itu pengetahuan dasarnya ada pengetahuan dasar matematik, jumlah kali bagi kurang, itu yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toali telah menyampaikan pendapatnya bahwa yang namanya asesmen diagnostik non kognitif itu tidak selalu dalam bentuk tes ya, bentuk tes tertulis, tapi juga bisa jadi tadi ditanyakan tentang kondisi sosial di keluarganya. Berarti bisa dengan wawancara mungkin seperti itu ya. Disampaikan, tanyakan kepada anak kondisi di rumah seperti apa, berarti kita membuat
instrumen tes wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali informasi terhadap siswa yang sifatnya bukan masalah ke pendidikan akademik, tetapi masalah sosialnya, masalah psikologi di rumahnya, kebiasaan mereka seperti apa, dan banyak hal, termasuk lingkungan pergaulan siswa ya, yang perlu kita ketahui. Jadi bisa wawancara mungkin, bisa juga dengan observasi kita mengecek ke siswa pada saat di dalam kelas ataupun di luar kelas, ataupun dengan beberapa instrumen yang lain seperti kuesioner ya, sikap, ataupun penilaian antar teman dan sebagainya. Itu bisa kita dapat, bisa kita gali berbagi informasi yang kita gunakan untuk mendapatkan data menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif. Barangkali itu Pak Supri terkait dengan asesmen non-kognitif. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semua, tentu Bapak Ibu sudah berusaha ya untuk mempelajari. Saya yakin karena yang hadir di kelas hari ini adalah tentunya seseorang yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas untuk belajar secara mandiri. Saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan berbagai hal ya, secara detail satu persatu, tetapi kita akan kembangkan diskusi kita sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu semua di lapangan. Tentu Bapak Ibu sudah mengerjakan ya, ada LK yang harus dibuat ya terkait dengan rancangan asesmen diagnostik. Betul ya Bapak sekalian ya? Iya, Pak. Nah, itu dikerjakan harus secara berkelompok. Baik, silahkan diunduh ya rancangan tersebut di LMS-nya. Kemudian kita bagi satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, saya beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu di kelompok masing-masing dalam waktu 15 menit cukup ya untuk diskusi di kelompoknya. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Oke, siap. Baik, kalau gitu saya persilahkan untuk berdiskusi dulu di kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu semua bisa berdiskusi menggunakan link break room ya yang sudah disediakan. Mangga persilahkan. Oke, free memory. Sudah ya. Baik, alhamdulillah waktu 15 menit sudah usai Bapak sekalian. Nah, sekarang tiba saatnya bagi Bapak Ibu untuk presentasi terkait dengan apa yang sudah didiskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok yang mana nih yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Baik, coba saya berusaha untuk presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3, baik. Ya. Share screen-nya mau dari sini atau dari Bapak? Ya, saya lagi cari. Kebetulan saya udah kirim di LMS. Mungkin kalau bisa dibantu dari Bapak untuk sambil saya mencari dari Bapak aja kalau memang Bapak sudah tersedia. Oke. Dari hasil diskusi kelompok kami. Siap. Oke. Ya ini ya. Ini hasil diskusinya ya? Ya. Oke. Ya, ini hasil kelompok kami. Silakan. Ini rancangan asesmen diagnostik yang sudah kami susun dengan capaian pembelajaran itu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku di kelas 10 tentunya ya, karena kelas 11 dan kelas 12 untuk matematik belum ada. Tujuan pembelajarannya terpapang di sini ada 3 poin ya. Saya kira nggak terlalu disampaikan, nggak sebutkan. Nah, asesmen non-kognitifnya adalah suatu aktivitas yang pertama informasi apa saja yang ingin digali. Yang pertama, aktivitas selama belajar di rumah. Kedua, kondisi keluarga siswa. Ya, untuk aktivitas selama belajar di rumah, pertanyaan yang jadikan pertanyaan kunci adalah apa saja kegiatan kamu selama belajar di rumah. Untuk kondisi keluarga siswa, adakah anggota keluarga yang membantu kamu selama belajar di rumah? Jika ada, sebutkan siapa saja. Itu yang non-kognitif. Nah, terus berikutnya ada kesejahteraan psikologi dan sosiologi emosi siswa. Di sini
siswa tinggal mengklik gambar manakah yang menunjukkan kondisi perasaan kamu saat ini. Terus latar belakang pergaulan siswa, adakah teman atau lingkungan yang mendukung kamu dalam proses belajar? Jika ada, sebutkan. Gaya belajar, karakteristik serta minat siswa, adakah kamu menyukai dan menjadi semangat dengan belajar di rumah? Jelaskan. Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Terus langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Persiapan, ya, alat bantu yang dibutuhkan adalah menyiapkan angket, lembar wawancara, dan gambar. Yang kedua adalah pelaksanaan, memberikan penguatan dan latar pertanyaan dan atau pertanyaan lanjutan saat peserta didik menjawab pertanyaan. Terus arahkan dan langsung menjawab jika peserta didik baik bertanya. Beri waktu peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, jika merasa kesulitan memahami pertanyaan, sederhanakan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah. Alat rekam bantu, ya. Terus tindak lanjut, jika peserta didik menyampaikan masalah, ajak berdiskusi untuk menentukan jika diperlakukan komunikasikan permasalahan tersebut dengan orang tua. Terus lakukan asesmen diagnostik non-kognitif secara berkelas sesuai kebutuhan. Itu di administrasi guru. Baik, berikutnya adalah asesmen kognitif. Waktu asesmen pada awal pembelajaran, durasi asesmennya kurang lebih 1 jam. Nah, ini tentunya berkaitan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Dengan pertama, perbandingan terometri pada segitiga siku-siku. Pertanyaannya, gambarkan 2 segitiga siku-siku dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, dengan perbedaan dan diberi nama. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan dari kelompok 3 untuk materi asesmen diagnostik. Demikian saya kembalikan kepada penyaji sumber. Demikian. Terima kasih kelompok 3 Pak Tuali yang telah mewakili kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi tentang asesmen diagnostik ya, kognitif dan non kognitif. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau tanggapan, dipersilakan. Cukup jelas, Pak. Jelas. Baik, alhamdulillah cukup jelas ya terkait dengan hasil diskusi. Mudah-mudahan apa yang sudah dipahami, yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semua kita belajar hari ini bisa dipahami oleh kita dan membekas gitu ya lama ya di benak kita, karena kita ada tuntutan ke depan harus menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari untuk disampaikan kepada komite pembelajaran yang nantinya nanti Bapak Ibu semua tentunya ditugaskan ya sesuai dengan surat tugas ke depan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Baik, kalau sekiranya tidak ada yang mau kita diskusikan lagi, tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya pertemuan hari ini. Cukup? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan pembelajaran asinkronus. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Waktu kita sudah habis. Silakan mungkin ditutup untuk pertemuan hari ini oleh tugas piket yang untuk menutup pembelajaran hari ini. Mangga. Pak Supri. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semua, alhamdulillah telah selesai kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita diskusikan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Supri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah. Udah.